Ada yang sama seperti aku nggak guys? Jadi tanamanku ini overdosis karena kebanyakan pupuk kimia atau bisa jadi kebanyakan pestisida. Gimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut? Buat kalian yang pengen tahu gimana caranya, cara penanganan tanaman akibat overdosis, simak videoku sampai habis. Hai guys, welcome back to my mini vlog. Jadi guys, aku mau ceritakan kronologinya kenapa sampai anggrek bulanku ini lemes, letoy tuh guys. Jadi pagi-pagi pas aku ngecek tanaman seperti biasa, tiba-tiba aku pegang daunnya itu sudah tidak kaku, lemas gitulah ya guys. Aku lihat akarnya, it's okay, baik-baik aja. Tapi di sini aku baru ingat 1 hari sebelum ini adalah jadwal rutin pemberian pupuk pembungaan, karena memang untuk plannya ini sehat, akarnya ya bagus, terus daunnya sudah memenuhi kriteria untuk kita rangsang pembungaan guys, sudah lebih dari 6, terus tidak ada yang busuk atau cacat, dan ciri daunnya lagi tuh semakin besar, jadi menandakan tanaman itu tuh sehat dan siap dibungakan. Langkah apa selanjutnya yang harus aku lakukan adalah pembongkaran media. Nah, di sini aku bongkar medianya. Memang 90% akarnya tuh nggak ada yang busuk hampir guys, tapi cuma kempes, tapi tidak busuk ya. Terus di sini aku mau bongkar semua medianya sampai habis, termasuk dipotong aja untuk akar-akar yang kering ya. Setelah aku ingat-ingat lagi, ternyata ada satu kesalahan yang aku lakukan, yaitu guys, kemarin pas pemberian pupuk aku nggak nakar, jadi dikira-kira aja pemberian pupuknya. Biasanya aku takar pakai ukuran ya guys, ukuran sendok takar itu guys. Jadi kan kalau untuk pembungaan aku pakai yang gaviota merah itu bentuknya bubuk. Nah, biasanya per 1 gram itu 1 liter. Kemarin karena terburu-buru jadi aku nggak takar. Mungkin ini aku merasanya memang kayaknya kelebihan deh untuk dosisnya, jadilah seperti ini. Maka dari itu aku langsung sadar ketika daunku ini kok lemas. Nah, pasti ini sudah overdosis. Jadi teman-teman, memang ada baiknya tidak boleh mengira-ngira pemberian pupuk atau pestisida ya guys, karena berakibat fatal seperti tanamanku ini. Nah, apakah untuk pemberian pestisida penanganannya juga sama? Ya guys, sama aja ya guys ya. Untuk penanganannya kita semua bongkar, terutama yang pakai moss putih ini ya guys ya, kita bongkar semua medianya, karena di sini di akar, di moss, di daun itu masih banyak pupuk atau pestisida yang menempel, jadi kita wajib bersihkan. Simpelnya begini guys, kalau tubuh kita keracunan, berarti penanganan pertama kan gimana caranya racun yang menempel di tubuh kita tuh harus dikeluarin. Nah, seperti anggrek ini ya guys ya. Pokoknya kita harus membersihkan untuk pestisida atau pupuk yang masih menempel di akar, batang maupun daun dan media. Itu harus kita bersihkan dengan cara apa? Dengan cara kita netralkan dengan air. Fungsi air ini bisa mengurangi atau meringankan gejala keracunan atau overdosis ya guys. Nah, di sini aku bersihkan dulu bak tempat cuci piringku biar nggak ada bakteri yang menempel pada anggrek-anggrekku, karena aku bakalan guyur anggrekku di sini guys. Jadi aku bersihkan dulu ya. Pokoknya teman-teman pastiin semua peralatan, gunting atau tempat atau wadah itu harus steril kalau kita reporting ya guys. Terus anggreknya aku guyur seperti ini. Pokoknya cuci-cuci, gosok secara perlahan sampai pupuk pada tanaman ini itu runtuh. Nah, cara ini itu biar konsentrasinya makin encer, sehingga secara bertahap keracunan akan semakin berkurang. Untuk air yang bisa teman-teman pakai adalah bisa air PDAM, air bor, asalkan bukan air yang asam seperti air hujan ya guys ya, jangan. Pokoknya tidak boleh menggunakan air yang ber-pH rendah ya. Di sini aku guyur aja, aku bersihkan bagian akar, bagian batang, terus bagian daun, bagian atas dan bawah atau belakang daun ini ya guys ya. Semua kita bersihkan, pastikan untuk pupuknya itu sudah tidak ada yang menempel lagi. Di antara tanaman-tanamanku yang paling parah terkena overdosis adalah tanamanku yang menggunakan media moss putih, karena banyak menyimpan air atau
menyimpan cairan pupuk ya guys ya. Tingkat kestresannya berbeda dengan yang menggunakan cacah pinus dan sedikit moss. Jadi aku ada tanamanku yang 80% itu cacah pinus dan sedikit aja moss putih. Jadi tingkat stresnya tuh kecil. Jadi ini contohnya seperti ini guys. Nah ini daunnya juga sudah panjang dan lebar, tapi ini tidak selemes, tidak sesetres tanamanku yang full pakai moss putih. Maka dari itu aku tidak bongkar semua medianya, aku hanya cuci bagian daun, bagian akar, dan aku rendam sedikit lama untuk bagian akar dan media tanamnya ini ya guys. Untuk ketiak daunnya juga jangan sampai lolos, kita tetap bersihkan, jangan khawatir. Setelah ini kita nanti gantung secara terbalik, jadi biar menghindari busuk, karena kalau anggrek bulan itu kan tidak boleh kita menyiram di sela-sela daun ya guys ya. Pengecualian untuk kali ini karena ini judulnya overdosis pupuk atau pestisida, jadi wajib kita bersihkan sampai ke sela-selanya. Nanti digantung terbalik biar air-air itu turun, dan kalau bisa diangin-anginkan. Teman-teman kalau tidak ada angin bisa dibantu pakai kipas angin juga boleh. Lanjut di sini aku mau cuci bersih media moss yang tadi karena medianya masih bagus, jadi aku cuci, terus aku cuci pakai sabun dan pastikan untuk semua sabunnya nanti itu tiris dan bersih. Jadi ada baiknya menggunakan bak atau wadah yang ada jaring atau penyaringan air ya guys ya. Termasuk juga pot tempat media harus dibersihkan menggunakan sabun ya guys. Apakah cukup hanya dengan mencuci semua bagian pada tanaman? Nah di sini aku mau memberi jalan cepat atau jalan pintas ya guys ya. Apa itu? Yaitu pemberian hal-hal yang mengandung unsur hara, kalsium, dan magnesium. Contoh hal simpelnya gini guys, kalau kita keracunan minumlah susu. Biar apa? Biar netral karena ada kalsium dan magnesiumnya. Nah yang mengandung kalsium dan magnesium itu apa? Aku pakainya cangkang telur yang sudah aku haluskan. Nah ini tuh di blender guys, jadi kalau goreng telurnya tidak usah dibuang, dicuci, dikeringin, lalu di blender. Karena kalsium ini berperan penting untuk mengurangi dampak keracunan pada suatu senyawa kimia yang fungsinya itu menaikkan pH guys. Jadi unsur hara, kalsium, dan magnesium ini merupakan golongan 2A yang termasuk jenis logam alkali yang sifatnya basa. Gitu ya guys, sedikit penjelasan. Dan selanjutnya di sini aku tambahkan air aja, lalu aku aduk-aduk gini seperti membuat teh ya. Apakah hanya bisa cangkang telur saja? Sebenarnya guys masih ada, yaitu pemberian kapur dolamit ya kalau tidak salah namanya. Tapi aku belum pernah dan tidak mau mengambil resiko. Jadi yang memang sering digunakan untuk para pecinta anggrek itu kan si cangkang telur ini. Jadi aku mengakalinya dengan menggunakan cangkang telur yang sudah aku haluskan menggunakan blender. Di sini aku pakai 2 sendok makan, kurang lebih airnya itu 300 ml ya guys. Nah ini untuk tanamanku yang tadi yang menggunakan cacah pinus dan sedikit moss putih, tinggal diguyur aja seperti ini di semua bagian akar. Dan tanaman yang ini adalah tanaman yang aku gantung tadi yang tingkat stresnya tinggi. Jadi aku sudah taruh di media, sudah aku kasih media tanam, sudah aku kasih sedikit moss putih, lalu aku tanam seperti ini guys, dan aku siram-siramkan saja cangkang telur yang dihaluskan tadi pada semua bagian akar. Kotor nggak apa-apa, biarin aja guys, yang penting untuk pupuknya itu sudah netral ya guys ya. Nah seperti ini. Terus jangan lupa guys, biar tidak busuk akar, teman-teman cari tempat teduh yang banyak anginnya. Kalau bisa biar medianya cepat kering, teman-teman bantu menggunakan kipas angin. Untuk proses pemulihan daunnya biar tegak lagi itu lama. Jadi biasanya aku akali seperti ini, salah satu contoh anggrekku. Teman-teman bisa lihat, ini sudah pernah aku up di sebelumnya. Ini juga pernah stres, jadi aku infus pakai air seperti itu guys. Nah aku mau update setelah keesokan harinya, progres yang kemarin seperti apa. Ini dia. Ini plan yang kemarin tuh guys, sudah sedikit kaku lagi, dan ini yang terindikasi paling parah overdosisnya.
Dan alhamdulillahnya sekarang ada peningkatan, yaitu daunnya kita pegang ternyata sudah lumayan kaku lagi, lumayan tegak lagi. Semoga video ini bermanfaat and thank you for watching. Bye bye.